Selamat datang di 3 Manajer Amatir Bahas Taktik Bola. Pertandingan pekan ke-21 Liga Primer Inggris yang berlangsung bersamaan dengan Asian Cup dan African Cup menyajikan sebuah pertandingan yang menarik. Selain menyaksikan debut dari Timo Werner di Tottenham, penonton juga disuguhkan dengan pertandingan antara MU yang sedang dalam form yang kurang baik dengan Tottenham yang memiliki form yang terbilang cukup baik pada 5 pertandingan terakhirnya. Bagaimanakah duel big match ini berlangsung? Inilah analisisnya. Manchester United bermain dengan formasi 4-2-3-1, di mana Dalot bermain sebagai bek kanan serta Wan-Bissaka yang menjadi bek di sebelah kiri. Ini tengah mereka diisi dengan rising star mereka, Mainu, yang diduetkan dengan Eriksen. Garnacho dipasang di sisi sayap kanan diikuti penyerang mereka Rasmus Højlund. Sedangkan Spurs yang bermain dengan formasi 4-3-3 akhirnya bisa kembali memainkan duet Romero van de Ven setelah keduanya sama-sama harus menepi akibat cedera hamstring. Lini tengah mereka diisi oleh trio Bentancur, Højbjerg serta produk akademi mereka, Oliver Skip. Sedangkan lini serang diisi oleh Brennan Johnson, Richarlison sekaligus menjadi pertandingan debut bagi Timo Werner. MU bermain build up dari belakang dengan mengandalkan 3 orang di lini belakang mereka, yaitu Evans dan Varane yang bermain sebagai bek tengah dan secara bergantian akan melebar, serta Dalot yang bermain sebagai inverted fullback. Namun, karena tingginya pressing dari Tottenham, maka Mainu pun akan ikut turun untuk menghubungkan bola dari lini belakang ke area lini tengah Manchester United. Efek dari turunnya Mainu ditambah Dalot yang bermain lebih inverted membuat Garnacho harus turun dan menjemput bola ke area lini tengah dikarenakan Tottenham unggul jumlah pemain di area lini tengah dengan 3 melawan 2. Dalam fase menyerang, Dalot dan Wan-Bissaka akan menjaga kelebaran bagi MU sedangkan Rashford dan Garnacho ditugaskan untuk menusuk dan menyerang ke area half space Tottenham dengan maksud menciptakan overload di wide areas. Namun, kerja yang baik oleh Brennan Johnson karena ia mampu menciptakan situasi 2 lawan 2. Bahkan bisa dihitung situasi ini merupakan keunggulan 3 melawan 2 bagi Tottenham dikarenakan Bentancur yang mampu memberikan cover apabila keduanya dilewati sekaligus dapat langsung menghalau gerak dari Bruno. Dalam fase bertahan, MU menggunakan formasi dasar 4-4-2 dengan Højlund dan Bruno yang ditugaskan sebagai orang terdepan dalam melakukan pressing. Pressing yang dilakukan oleh MU sendiri merupakan sebuah kombinasi antara mid block dan high block dikarenakan MU terlihat beberapa kali bermain high pressing. Selain itu, MU juga bermain lebih narrow yang bertujuan untuk memaksa Tottenham mengalirkan bola melalui sayap-sayap mereka. Hal ini dicapai dengan membuat sebuah box midfield yang bertujuan untuk memenangkan duel di lini tengah dan area tengah. Di saat MU melakukan high pressing dengan box midfield, maka mereka memaksa Bentancur dan Porro untuk turun. Kesempatan ini dimanfaatkan Højlund dan Rashford untuk menekan Romero. Porro pun dengan sangat cerdik memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh Rashford dan membuat Spurs mampu keluar dari tekanan MU. Beralih ke Tottenham, Spurs juga bermain build up dari belakang yang diawali oleh Romero dan Van de Ven serta Bentancur yang turun untuk ditugaskan sebagai penghubung antar lini. Sedangkan Porro dan Udogie bermain sebagai inverted wingback untuk menambah opsi passing di area tengah Tottenham. Namun, dikarenakan MU yang memenangkan jumlah pemain di area tengah, maka pada possession ini Tottenham terpaksa harus mengirimkan bola langsung ke area sayap mereka. Di saat Tottenham sudah nyaman menguasai bola, maka Udogie dan Porro tetap akan menjadi inverted wingback untuk bermain di area half space Tottenham. Sedangkan kelebaran akan dijaga oleh kedua winger Tottenham yaitu Brennan Johnson dan Timo Werner. Pada possession ini, Johnson turun untuk menjemput bola dari lini belakang Tottenham sekaligus menjaga kelebaran di sisi kanan, sebelum akhirnya memberikan operan kepada Porro yang datang dari area half space kanan Tottenham. Dalam fase bertahan, Tottenham bermain pressing tinggi dengan Bentancur yang terlihat man marking Mainu, serta Skip yang naik sangat tinggi hingga hampir sama posisinya dengan Richarlison. Tottenham mengandalkan Richarlison dan Skip sebagai pemain terdepan dalam melakukan pressing. Skip melakukan shadow marking kepada Dalot yang bermain inverted di tengah bersama dengan Mainu. Sementara Werner menunggu untuk melakukan pressing dengan trigger bola dioper ke arah Evans. Struktur bertahan dari Tottenham sendiri terlihat seperti 5-3-2 maupun 5-4-1 dengan Romero yang tampak bermain agresif serta instruksi dari Postecoglou yang ingin memotong aliran bola dari lini tengah MU dengan mengandalkan Skip dan Bentancur serta Højbjerg yang pada kesempatan ini mampu membaca aliran bola sehingga dengan sigap menutup ruang gerak di Mainu. Gol pertama MU datang dari serangan balik cepat yang dibangun lewat
Onana. Garnacho yang mendapatkan bola pun langsung memberikan operan kepada Bruno sebelum akhirnya bola diterima oleh Rashford. Kontrol bola yang kurang baik dari Rashford menyebabkan bola dapat direbut oleh Udogie, namun naas, Højlund mampu memanfaatkan bola muntah dari Udogie untuk memberikan keunggulan bagi MU pada menit-menit awal pertandingan, sehingga skor sementara MU 1 Tottenham 0, sebuah serangan balik cepat yang mematikan dari anak asuh Ten Hag. Gol penyama kedudukan akhirnya datang bagi Spurs lewat eksekusi bola mati oleh Pedro Porro. Richarlison yang berlari ke arah gawang MU gagal dihalau oleh Wan-Bissaka. Meskipun Mainu dan Højlund mampu untuk memenangkan duel awal dengan Romero dan Van de Ven, namun karena Wan-Bissaka gagal menghalau gerak dari Richarlison, membuat situasi heading kini unggul 2 melawan 1 untuk Tottenham dengan Højlund yang harus bertarung melawan 2 orang. Kans ini pun tidak disia-siakan oleh Richarlison dan menjadi momen robeknya jala gawang MU setelah bertubi-tubi diserang oleh Tottenham. Skor sementara 1-1. Menjelang turun minum, tim asuhan Ten Hag mampu untuk mengkonversi peluang mereka menjadi sebuah gol. Berawal dari serangan yang dibangun di sisi kiri, Rashford melakukan fake shot yang ternyata merupakan umpan 1-2 dengan Højlund. Meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain, namun Porro dan Romero yang terkecoh membuka sebuah ruang tembak bagi Rashford yang mampu dikonversikan oleh Rashford untuk membuat MU unggul, sehingga membuat skor menjadi 2-1 sebelum peluit turun minum dibunyikan. Babak pertama pun selesai dengan keunggulan bagi United. Meskipun memiliki penguasaan bola serta expected goals yang lebih sedikit, namun United mampu memanfaatkan peluang-peluang mereka dengan lebih baik. Sedangkan Tottenham sudah mampu bermain dengan sangat baik, mengontrol jalannya pertandingan, menciptakan lebih banyak peluang yang berkualitas, hingga mampu melaksanakan build up dengan baik. Sedangkan anak asuh Ten Hag memiliki pekerjaan tambahan untuk memperbaiki proses build up mereka. Pada paruh kedua pertandingan ini, Manchester United terlihat sangat pasif dan jauh berbeda dengan first half, di mana mereka sangat tajam saat menyerang. Sedangkan kebalikannya, Tottenham terlihat jauh lebih dominan menguasai bola dan lebih sering overlap atau mencoba menyerang melalui sayap-sayap mereka. Belum sampai 1 menit babak kedua mulai, Werner yang bermain sebagai sayap kiri menerima operan dari Oliver Skip dan mencoba mencari opsi passing ke dalam kotak penalti MU. Lalu melihat Bentancur yang lepas dari penjagaan dan tanpa pikir panjang, Werner memberikan operan datar yang langsung dituntaskan dengan shooting kaki kiri ke arah pojok gawang Onana. Tottenham kembali menyamakan kedudukan. Skor kini Manchester United 2 dan Tottenham Hotspur 2. Pada menit 58, Ten Hag melakukan pergantian pemain pertamanya dengan memasukkan McTominay untuk menggantikan Eriksen yang kurang bersinar pada pertandingan ini. Dengan masuknya McTominay, terlihat Manchester United ingin menambah amunisi untuk menyerang ke depan karena memang naturalnya McTominay adalah seorang box-to-box midfielder, jadi bisa membantu penyerangan ke depan. Manchester United melakukan pergantian pemain kedua mereka pada menit 62, di mana Johnny Evans diganti dengan Lisandro Martinez yang belum lama ini sembuh dari cedera. Nampaknya Manchester United kali ini mencoba memperkuat lini pertahanan mereka dengan masuknya Lisandro. Kali ini giliran Tottenham menggantikan pemain mereka pada menit 79, di mana pemain muda yang belum lama ini kembali dari peminjaman yaitu Bryan Gil masuk untuk menggantikan Werner di posisi sayap kiri. Postecoglou akhirnya memasukkan pemain baru mereka pada menit 84, di mana Radu Dragusin, sang bek muda baru dari Genoa, masuk untuk menggantikan Oliver Skip. Di penghujung pertandingan ini, nampaknya Tottenham merubah formasi menjadi 5 bek, di mana Dragusin akan bermain di sebelah Van de Ven dan Christian Romero. Pada menit 87, Ten Hag pun melakukan pergantian pemain terakhir mereka pada pertandingan ini, di mana Anthony masuk untuk menggantikan Marcus Rashford. Dengan pergantian pemain ini pun, Garnacho berubah bermain di sayap kiri sedangkan Anthony akan bermain di sisi kanan. Van de Ven yang nampaknya mengalami cedera ringan pun diganti pada menit 88 dengan masuknya Emerson Royal. Tottenham tetap menggunakan formasi 5 back di akhir pertandingan ini. Pergantian pemain ini pun menjadi yang terakhir pada match kali ini, di mana 5 menit setelah itu pertandingan yang cukup seru pun usai. Tottenham bermain sangat bagus pada babak kedua, sedangkan Manchester United yang pada babak pertama bermain sangat brilian belum mampu menambah gol. Pertandingan ini pun usai dengan skor imbang 2-2. Pada statistik attacking threat, terlihat bahwa pada babak pertama terjadi jual beli serangan antar kedua tim hingga terjadi 3 gol di babak pertama. Namun, serangan-serangan yang dibangun oleh Tottenham pada babak kedua tampak lebih berbahaya hingga mendominasi jalannya pertandingan dan membuat MU tampak tertekan hingga memasuki menit 80. Dalam passing network,
Terlihat bahwa MU bermain fokus menyerang dari sisi kiri mereka dengan Marcus Rashford yang lebih sering menerima bola di area half space kiri MU. Evans dan Dalot terlihat harus selalu membantu Onana dalam fase build up, serta posisi Garnacho yang terbilang jauh dari posisi lini belakang, sehingga Mainu harus bekerja ekstra keras dalam menjadi penghubung antar lini. Pun setelah Mainu menjadi penghubung antar lini belakang lebih sering mengirim bola langsung kepada Bruno yang sama-sama kita tahu menjadi motor dari serangan MU. Melalui Bruno lah akhirnya Garnacho mendapatkan bola. Rashford juga terlihat menjadi ujung tombak dari MU dengan banyaknya final pass yang ia dapatkan. Masuk ke statistik high turnovers, kedua tim sama-sama menghasilkan jumlah turnover yang tinggi, yaitu 5 berbanding dengan 6. Namun, PPDA kedua tim berbeda jauh. United memiliki 18 passes per defense actions atau PPDA, yang berarti United membiarkan Tottenham untuk membangun serangan mereka dengan tidak melakukan banyak defensive actions. Hal ini berbanding sangat jauh dengan Tottenham yang mampu memiliki 6,3 PPDA atau passes per defensive actions, yang berarti Tottenham memiliki pemain yang lebih aktif dalam menghambat build-up serangan dari United. Itulah analisis kami mengenai pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur pada pekan ke-21 Liga Premier Inggris kemarin.